Salam teman-teman dan sobat-sobat, kembali berjumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra, di channel YouTube ini. Dan saya senang sekali untuk kali ini berjumpa dengan salah satu narasumber saya yang bergerak di bidang rehabilitasi adiksi dan psikotik. Dan kami akan memperbincangkan tentang kasus narkoba di Indonesia dan juga bagaimana ada anak binaan di Yayasan Pelayanan Agape di Cisarua dalam bagaimana proses merehabilitasi dan bagaimana capaian-capaian yang telah ada. Baik, narasumber saya ini adalah juga pendiri dan ketua dari Yayasan Pelayanan Agape di Cisarua. Mari kita temui narasumber saya ini. Salam Pak Hendrik Wowor. Salam Bung Tema. Dr. Tema Adiputra. Kita salaman dulu Pak. Saya harus membalas juga bahwa Pak Hendrik ini juga Dr. Hendrik Wowor STHMA begitu ya. Ya artinya kita perkenalkan dalam konteks akademis ya. Tapi kita lebih banyak bicara tentang Yayasan Agape yang punya program rehabilitasi apa itu Pak? Adiksi dan psikotik ya. Dan tentunya juga hal-hal lain yang terkait dengan persoalan narkoba di Indonesia, dan juga nanti ada sedikit kesaksian hidup ya Pak Hendrik ya. Siap. Nah, saya mulai dulu Pak. Yayasan Pelayanan Agape ada di Cisarua. Betul. Dan saya pernah datang melihat situasinya dan sempat sedikit dapat gambaran tentang visi dan misi. Tapi sekarang biarlah penonton YouTube ini boleh lebih banyak tahu tentang apa kiprah Yayasan Pelayanan Agape Cisarua. Silakan Pak Hendrik. Ya, sebenarnya Agape bermula dari pelayanan pribadi, Bung Tema. Ya. Jadi dulu sebelum tahun 2000 itu saya banyak melakukan pelayanan konseling, lalu mengerucut pada pelayanan anak-anak muda yang sering datang. Ya. Lalu semakin banyak anak-anak muda yang datang konseling, baik dia datang sendiri maupun diantar oleh orang tuanya. Ya. Karena kasus narkoba. Itu. Dan semakin mengerucut, kemudian saya arahkan ke pelayanan narkoba. Lalu semakin banyak anak-anak muda yang kami layani, yang saya layani. Ya. Itu lalu ada kawan yang mulai memotivasi saya. Bung Hendrik, yuk coba lebih profesional. Saya bilang, maksud kamu apa? Bikin yayasan. Lalu tahun 2000 lah berdiri yayasan ini. Yayasan Pelayanan Agape yang khusus waktu itu melayani para pecandu narkoba atau adiksi narkoba. Jadi Pak Hendrik Wowor adalah pendiri dan ketua Yayasan Sampai hari Pelayanan ini Agape. saya masih ketua. Ya, oke. Ya, itu. Visi misi. Ya, sebenarnya saya tidak berubah visi dan misi saya. Visi saya sejak saya kenal Yesus dan saya percaya sama Tuhan Yesus, maka ada keterbebanan di dalam hati saya untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Ya. Karena saya agak terganggu nih Bung Tema dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang di dalamnya mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Betul. Maka pikiran saya mulai berpikir, kalau betul yang Alkitab katakan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, berarti di luar sana banyak orang yang mati masuk neraka, alasannya karena mereka tidak pernah tahu bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Maka saya merasa berhutang. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya terdorong untuk memberitakan Injil. Hanya konteks dalam pelayanan narkoba ini lebih mengerucut. Ya, kalau dulu sebelum tahun 2000 itu kan saya mendatangi orang. Ya, siapapun mereka, mau mahasiswa, mau orang awam, mau siapapun juga saya datangi mereka. Tapi sekarang justru orang datang kepada saya. Itu. Nah, siapa mereka ini? Orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Pada tahun 2000-an itu banyak pelayanan karena kecanduan narkoba. Itu. Lalu hal yang kedua yang mendorong saya berpikir, kan korban narkoba waktu itu sebagian besar, bahkan 100% yang saya lain itu anak-anak muda. Lalu saya pikir, kalau anak-anak muda yang adalah merupakan generasi penerus dan sekarang mereka
itu bergumul dengan masalah narkoba, maka betapa masa depan bangsa ini akan suram. Betul. Itu. Lalu itu sebabnya saya memang semakin giat dan komitmen saya semakin kuat untuk melayani para korban dan pecandu narkoba. Baik. Itu. Lalu mulailah gabung teman-teman yang kemudian waktu saya ceritakan misi dan visi saya, mereka rupanya punya pandangan yang sama dengan saya dan mereka bergabungnya sampai saat ini. Baik, ya. Nah, sekarang Pak Hendrik, saya ingin tahu karena saya jurnalis ya. Mengikuti perkembangan, saya merasa bahwa berita-berita narkoba di Indonesia ini, kasus-kasus narkoba sepertinya adem ayam ya masa sekarang ya Pak ya. Apa itu memang tersembunyi di dasar laut atau bagaimana Pak? Bapak yang sering berkomunikasi dengan pemerintah, aparat, boleh sedikit kasih gambaran. Apakah memang masih seberat dulu atau memang sudah mulai terbenahi? Kalau yang Bung Tema maksudkan adem ayem itu seolah-olah nggak ada apa namanya kegiatan untuk menangani kasus itu ada iyanya. Maksud saya ialah pemerintah terkesan tidak terlalu punya concern yang kuat ya. Itu ceritanya nanti saya bisa cerita panjang lebar itu. Tapi dari segi di lapangan justru sebaliknya. Sekarang ini Bung Tema, kita akan sulit menemukan satu daerah, kota besar, kota kabupaten, kota kecamatan, bahkan sampai desa, yang nggak ada narkoba di situ atau bebas narkoba. Sulit menemukan daerah yang tidak ada narkoba. Berarti artinya selalu ada. Artinya, kasus narkoba bukan menurun, tapi meningkat dari waktu ke waktu. Begitu. Ya, itu. Ya. Jadi artinya kita kurang waspada dong masa-masa sekarang. Bukan kurang waspada. Seperti terkesan agak kurang agresif. Kurang concern. Minta maaf ya. Kenapa saya bilang pemerintah? Pemerintah itu kan yang nangani itu sebenarnya secara undang-undang kan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial bukan semakin giat di dalam menangani kasus-kasus kecanduan narkoba, tapi malah semakin tidak peduli. Itu indikasinya apa? Ini saya cerita sejarah nih. Singkat Dulu pemerintah giat sekali melakukan kegiatan itu bersama dengan komponen masyarakat seperti Agape begini. Itu kapan? Ketika Menteri Sosial itu dipegang oleh Ibu Khofifah. Baik. Itu waktu itu panti-panti rehabilitasi termasuk Agape itu mendapatkan support yang luar biasa dari pemerintah. Support dalam bidang pendidikan para konselor adiksi, support dalam bentuk dana untuk membantu pembiayaan rehabilitasi. Itu cukup besar dan kami sangat bergairah untuk melakukan itu. Tetapi ketika ganti menteri malah menurun. Dulu ada Direktorat Napsa, itu dibubarkan oleh menteri yang berikutnya. Jadi sampai hari ini. Lalu kaitannya dengan Kemsos dengan BNN itu bagaimana Pak dalam menangani ini? Ya memang kalau bicara soal pelayanan yang boleh dibilang dari hilir sampai hulu itu dilayani oleh BNN. BNN bisa nangkap orang, BNN bisa nuntut orang. Tapi BNN juga melakukan rehabilitasi. Itu. Nah, kami Agape bermitra dengan BNN. Itu. Nah, kalau Undang-Undang 35 itu kan rehabilitasi itu sebenarnya domainnya Kementerian Sosial. Begitu. Itu. Jadi mestinya sih yang garis depan itu leading sektornya itu bukan di BNN kalau rehab, tapi ada di Kementerian Sosial. Tapi malah direktoratnya dibubarin. Baik. Itu gambarannya ya saat itu ini yang terjadi. Pak Hendrik Wawor ya. Dan rehab-rehab yang dulu menggeliat bergairah itu berguguran Pak. Nah itu Pak, makanya jadi saya memang sengaja mengejar Pak Hendrik karena saya jurnalis ini kok melihatnya ya tanda petik adem ayem lah ya. Tapi ternyata masih tetap
lampu kuning dan lampu merah ya Pak ya. Betul, Ya. betul Pak, betul. Nah kalau begitu Pak, sebelum kita lanjut bicara yang lain, apa saran ataupun harapan dari Pak Hendrik Wawor agar kembali gairah instansi pemerintah terkait untuk ya katakanlah supaya masyarakat tahu bahwa ini masih berbahaya dan penanganannya tetap terlihat di mata rakyat atau mata masyarakat. Apa saran khusus dari Pak Hendrik Wawor? Saran saya untuk pemerintah ya dalam konteks rehabilitasi narkoba, lagi-lagi ini kan memang domainnya Kementerian Sosial. Ya. Kementerian Sosial bangkit lagi. Jadi komponen masyarakat seperti saya dan kawan-kawan ini coba dikumpulkan, kita duduk bareng, kita perdebatkan habis-habisnya ya bagaimana caranya untuk menangani para pecandu narkoba di negeri ini. Karena Pak, saya tidak bisa membayangkan kalau penanganan dan concern pemerintah seperti sekarang ini, maka sekian tahun yang akan datang, anak-anak muda di negeri ini adalah anak-anak muda yang dikelilingi oleh narkoba di sekitar mereka. Itu. Dan masa depan bangsa ini suram. Tahu, ya betul. Pak Hendrik, bisa Bapak gambarkan di zaman Gen Z ini, generasi Z ya, dan strawberry ini, bagaimana permainan bahayanya narkoba yang dilakukan oleh sindikat yang harus diwaspadai orang tua atau keluarga? Gini Pak, tahun 2000-an dan sebelumnya itu boleh dibilang orang yang menyalahgunakan narkoba itu orang-orang berduit. Ya. Karena itu barang kan bukan harga murah, Pak. Iya, betul. Tapi kemudian metode marketing mereka itu berubah, Pak. Iya, bagaimana itu? Sekarang orang nggak punya duit pun mereka itu kasih gratis. Kasih gratis. Sampai nyandu. Kalau kemudian mereka udah edik, udah kecanduan, mereka nggak bisa gratis lagi. Itu, bagaimana caranya? Saya nggak punya duit, biasanya kamu kasih gratis. Oke, kalau kamu nggak mau bayar, ini alamatnya, ini barangnya, kamu kirim ke sana. Jadi kurir, Pak. Gitu? Jadi kurir. Lalu mereka jadi kurir, naik kelas lagi. Lama-lama mereka mikir, ternyata bandar gede juga untungnya. Kalau gitu saya cari modal, butuh jadi bandar. Itu yang terjadi di negeri ini, Pak. Sistem mekanismenya begitu sekarang? Iya, itu. Nah, Bapak bayangkan sekarang itu sampai ke desa-desa itu orang jualan, ya. Memang di depannya misalnya jualan barang-barang apa itu, lalu itu barang diselipkan di situ. Ya. Itu. Jadi ingat saya Pak Hendrik, ya saya juga mengikuti berita-berita di satu daerah itu ada oknum pedagang menjual permen atau apa yang bikin alat kecantikan. Iya macam-macam, bikin orang ketagihan ya. Dan kadang-kadang efeknya langsung terlihat itu kepada orang itu ketika dia makan itu atau pakai itu, nggak berapa lama dia sudah aneh-aneh kan begitu ya. Jadi ada pola menjual kepada generasi yang masih sangat muda ya. Iya. Artinya bagaimana sekarang penegasan kepada orang tua dan keluarga Pak menjaga anak-anaknya? Iya, kan problemnya begini Pak. Sekarang orang tua yang punya anak-anak remaja, ya, dan pradewasa itu, berapa jam dalam satu hari 24 jam dia berdampingan dengan anaknya. Ya. Selebihnya orang tua tidak bisa kontrol. Jadi implikasinya ialah kalau masyarakat di sekitar pergaulan anak-anak muda yang generasi Z ini itu lingkungannya adalah lingkungan narkoba, maka risiko untuk tertular narkoba itu semakin besar. Makanya ya maaf saja ya. Sekarang orang nggak lagi bisa bilang masa bodoh, yang penting anak saya nggak pakai narkoba sekarang. Kamu nggak tahu loh. Di lingkungan pergaulan anak-anak kamu itu kalau semua komunitasnya adalah komunitas yang sudah dikelilingi oleh para pemakai, pecandu, penjual narkoba, maka akan semakin sulit buat anak kamu, buat cucu kamu untuk menghindari narkoba. Itu bahayanya. Ya. Artinya orang tua harus waspada ya kalau sudah membaca indikasi lingkungan seperti itu ya. Itu kan lingkungan lampu kuning ya. Oh ya, bahaya ya. Lampu merah, Pak. Lampu merah, oke. Lampu merah. Boleh lah, maksud saya
Artinya jangan terpesona dengan tanda petik kealiman anak-anak di rumah, harus juga dicari apakah ini alim pura-pura atau alim benar. Bukan cuma itu Pak, tapi orang-orang tua dan siapapun juga jangan lagi tidak peduli terhadap narkoba di sekitar mereka. Bagaimana Pak bentuk peduli itu? Umumnya sikap mereka begini, mereka tahu, tetangga mereka jualan mereka tahu, itu, tapi mereka cenderung nggak peduli. Selama tidak mengganggu saya dan keluarga saya, bodoh amat. Itu bukan urusan saya, itu urusan penegak hukum. Kita nggak lagi bisa begitu. Kita nggak bisa skeptis lagi. Tapi kita perlu concern, perlu peduli terhadap lingkungan kita. Apa yang mereka bisa lakukan? Apa itu? Mereka bisa lapor. Ya, mereka bisa lapor ke aparat hukum. Tapi ada problem juga seringkali. Ya, orang bilang apa? Saya lapor juga nggak selalu di follow apa, kadang-kadang dibiarkan. Malah kalau saya lapor nanti saya terancam keselamatan saya. Nah itu masalah, itu PR juga penegak hukum untuk itu. Jadi ini memang bukan cuma kerjaan pemerintah, bukan cuma kerjaan Kementerian Sosial, bukan cuma kerjaan BNN, bukan cuma kerjaan Polri, bukan kerjaan TNI saja, tapi kerjaan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Harus sehati, sepikir, kompak. Bagaimana caranya kita memberantas narkoba di negeri ini? Baik. Kalau nggak gitu, nggak bisa, Pak. Ya, berarti dugaan saya sedikit meleset ya. Ternyata bahaya semakin dekat ya. Oh ya. Dan bahaya juga semakin dekat, ditambah lagi ketidakpedulian orang tua, bahaya itu ya. Iya. Dan artinya tidak boleh main-main lagi nih. Kalau tetangga atau lingkungan sekitar ada indikasi itu, ya langsung ada reaksi menjaga dan melindungi dan melaporkan, begitu ya. Betul, Pak Hendrik ya? Betul. Oke, saya sedikit membawa ini ke arah kehidupan kekristenan ya Pak Hendrik ya. Karena Yayasan Pelayanan Agape terkait juga dengan bagaimana umat Kristen ada di dalam lingkungan persoalan seperti ini. Apa yang bisa Pak Hendrik Wawor berikan kepada keluarga Kristiani mengantisipasi dan juga mewaspadai dan mencegah keluarga itu akan terancam oleh kasus narkoba? Gini Pak, saya perlu klarifikasi dulu. Narkoba itu nggak ada agamanya Pak. Oke. Ya, baik, bisa bagus. itu siapa saja. Bagus. Ya, nggak siapa saja. Bahkan Bapak tahu, kami pernah melayani pendeta juga loh di rehab loh Pak. Oke. Ya, itu. Okay. Tapi saya percaya, ya, salah satu kiat yang penting yang harus diperhatikan oleh keluarga ialah satu, dekat dengan anak-anak. Ya. Dua, bawa anak-anak, membuat anak-anak itu dekat pada Tuhan. Ya. Itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Itu kan seringkali mulainya dari mana? Mulai dari kegelisahan seorang anak yang kegelisahannya itu tidak terjawab dan terakomodasi di rumah. Ya. Itu mungkin orang tuanya terlalu sibuk cari duit. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk dan berbagai macam kesibukan mereka cari nafkah. Ya. Dan lain-lain, sehingga anak-anak itu terabaikan. Ya, jadi ketika anak-anak mulai mau curhat ke orang tua, kadang-kadang orang tua mandang itu hal terlalu kecil, papa udah capek, mama udah capek, itu terlalu kecil, kamu bisa urus lah. Jangan lupa loh, ya, mereka butuh pendengar. Dan ketika di rumah, ya kerinduan mereka, keinginan mereka untuk curhat nggak mendapatkan tempat, mereka akan pergi keluar, dan di luar sana seringkali bertemu dengan orang yang salah. Siapa mereka? Salah satunya ialah para pemakai dan pecandu narkoba. Nah, itu yang terjadi. Karena yang kami layani dari tahun 2000 sampai sekarang itu Pak, kalau saya tanya, kamu pertama kali dapat narkoba itu dari siapa? Maksud saya dari orang yang kamu kenal, tidak kenal. 100% mereka mengatakan dari orang yang kami sangat kenal. Sangat kenal. Bahaya jadi juga. Ada kecenderungan, rupanya pemakai punya kecenderungan menularkan kebiasaan buruknya itu kepada orang-orang lain. Dan orang lain itu adalah orang-orang terdekat seringkali.
Itu Pak. Ya, tadi saya tertarik ya Pak Henry Gowor ya. Orang tua harus peduli kalau anak mau cerita, mau curhat, berikan waktu. Saya tadi membayangkan Pak, mana tahu anak itu sedang mau curhat bahwa dia sudah mulai terancam oleh orang-orang yang akan menawarkan narkoba begitu, tapi tidak didengar ya. Bisa jadi. Itu ya. Bisa jadi, dengan Pak. gambaran situasi yang makin bahaya ini kan ya. Sementara kelihatannya pemberitaan kurang begitu, padahal pendekatan dan cara membuat orang candu itu sudah semakin sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari orang begitu ya. Iya. Nah, itu kan bagi mereka yang belum pakai, Pak. Iya, iya. Bagaimana dengan orang yang sudah anak-anak yang sudah terlanjur pakai? Nah, orang tua mereka bingung. Iya. Satu, kalau lapor polisi jangan-jangan malah ditangkap lalu masuk penjara. Iya, iya, iya. Gitu. Padahal sebenarnya ya, Undang-Undang 35 itu mengamanatkan bagi mereka yang melaporkan diri, mereka itu tidak dituntut sebagai seorang pelanggar hukum. Ya, karena pecandu narkoba itu dianggap sebagai orang sakit. Iya. Dan orang sakit tempat yang cocok bukan di penjara, tempat yang cocok buat orang sakit ya rumah sakit. Dan rumah sakit yang pecandu narkoba ialah tempat rehabilitasi narkoba. Iya, tapi memang ya rehabilitasi narkoba harus rehabilitasi yang terakreditasi oleh pemerintah. Itu. Ya, ya. Boleh gambarkan sedikit Pak, kalau sampai dia sudah terakreditasi, jadi dia sudah memiliki apa atau memenuhi syarat apa yang artinya bagus di mata pemerintah? Gambaran saja, silakan. Iya, kan pertama secara hukum mereka berkekuatan hukum, ya berbadan hukum. Ya. Lalu nanti kan mulai urus izin operasional, ya imbalannya nanti mereka mendapatkan pelatihan dari pemerintah, ya secara langsung maupun pemerintah memfasilitasi, ya mereka diaudit oleh pemerintah, audit manajemennya, audit SDM-nya, audit sistem dalam pelayanannya, gitu. Dan ada peninjauan tempat ya? Ada peninjauan tempat. Dinilai langsung? Terukur Pak. Terukur. Jadi bukan berbekal tempat lalu ada orang niat baik mau melakukan, nggak cukup. Ya, mereka harus punya pengetahuan, mereka harus punya keterampilan, dan itu disediakan pelatihan-pelatihan ya untuk mereka. Baik, sehingga mereka melakukannya secara profesional. Ya. Kalau menurut Pak Henry Gowor sejauh ini, karena Bapak adalah pendiri dan ketua dari Yayasan Pelayanan Agape yang terkait juga tentang rehabilitasi adiksi ya. Sejauh ini masyarakat apakah sudah memiliki kesadaran tingkat tinggi untuk mendatangi atau mencari panti rehabilitasi itu, Pak? Bagaimana pengamatan Minim Pak? Sekali. Mengapa minim? Minim sekali. Mengapa minim? Kurangnya sosialisasi, itu satu. Ya. Dan yang kedua, tidak jarang di antara mereka juga skeptis terhadap panti-panti rehabilitasi. Ya. Skeptisnya apa? Tidak sedikit panti rehabilitasi yang dibuat, itu bukan untuk melayani, bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk memulihkan para pecandu, tapi hanya sebagai wadah. Ya, saya pakai istilah agak kasar barangkali ya, tapi saya nggak punya bahasa yang lebih halus dari itu. Ialah untuk memeras para pecandu narkoba. Gitu. Jadi oknum lah itu ya. Penyalahgunaan kepercayaan mendirikan panti rehabilitasi kan berarti ya? Iya, biasanya kerjasama dengan oknum. Oke. Gitu. Jadi oknum yang tangkap karena mempunyai otoritas untuk itu kan, tidak dibawa ke kantor si penegak hukum, oknum penegak hukum tadi, tapi dikirimkan ke tempat-tempat rehabilitasi seperti Agape misalnya. Tapi Agape nggak melakukan itu Pak, dan saya tidak mau melakukan itu. Lalu yang terjadi ialah nego. Orang kan takut. Waduh, ini anak saya bisa dipenjara nih. Jadi supaya nggak dipenjara ya kamu bayar. Lalu kong kali kong dengan oknum jahat tadi kan. Itu. Lalu setelah itu nggak direhab, nanti udah bayar ya dikeluarkan. Akhirnya jadi ATM. Karena pada dasarnya kan problemnya dia kan pecandu. Iya. Itu. Oke. Itu yang terjadi Pak. Baik. Ya kompleks ya jadinya ya. Complicated. Kompleks sekali ya. Dan jadi ini problem bangsa, problem yang disulap menjadi proyek. Kesana arahnya. Arahnya ke sana.
jadi PR pemerintah berat juga ini. Harus tegas ya. Sangat. Kita berharap pemerintahan baru lebih tegas begitu ya. Betul. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk gambaran ini dan juga tadi semacam warning lah ya untuk orang tua ya tentang situasi yang ada.